Baik anak-anak, ini kita mulai belajar untuk kesempatan pagi hari ini. Kita masuk di bab baru. Untuk mengawali bab baru tersebut, saya punya gambar ini ya. Ada gambar kayak begini. Adalah masa untuk mendegradasi barang-barang yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini anak-anak ya. Mulai dari ini kayak sisa apel sampai yang gelas. Coba diamati dulu gambar ini, terus saya minta tolong satu atau dua anak berpendapat apa sih yang dapat disampaikan jika melihat gambar seperti ini. Diamati dulu sebentar ya. Sudah? Oke, siapa yang mau berpendapat terkait dengan gambar ini? Silakan. Saya, Mister. Bebas. Oke, silakan Mas. Barang-barangnya sulit terurai, Mister. Membuat polusi di laut meningkat. Bagus, luar biasa. Ada yang usianya pendek, ada yang panjang gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Farhan Alif. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapat, silakan yuk. Silakan. Nggak ada lagi. Sebenarnya kalau kita amati gini ya, setiap bahan itu ternyata memiliki masa waktu degradasi yang berbeda-beda. Ada yang sebentar, hanya butuh 1 bulan. Bulan gitu. Patah-patah Mister suaranya. Ada juga ini nyampe di anak-anak suara saya? Jelas, Mister. Alhamdulillah baik. Koneksinya sempat terputus. Nah, kalau kita amati gini anak-anak ya, dari gambar ini ada beberapa bahan yang sering kita gunakan dalam keseharian, itu ternyata kalau harus didegradasi memerlukan waktu yang berbeda-beda. Jika tidak terdegradasi, itu bisa mencemari lingkungan kita, baik darat, laut, itu ya. Misalkan ini popok bayi. Gampang sekali kita gunakan popok bayi bagi yang punya kita ulangi. Untuk botol plastik yang sering kita gunakan sebagai kemasan air mineral, ternyata untuk terdekomposisi memerlukan waktu hingga 450 tahun. Styrofoam yang biasa kita gunakan untuk makan mie instan atau kopi hangat atau teh hangat juga sama, untuk bisa terdegradasi ternyata memerlukan waktu paling tidak 50 tahun.
Jadi degradasi itu apa, Mister? Kenapa? Kenapa, Mas? Terdegradasi. Terdegradasi itu artinya hancur. Sampai hilang. Rusak gitu, Mas, artinya gitu. Misalkan kalau kita punya makanan, dari kita taruh, sampai membusuk, sampai hilang, terdegradasi semua. Itu namanya waktu degradasi, Mas. Waktu merusaknya bahan, habisnya bahan. Gitu. Itu Mas Wahid ya. Ya, Mister. Nah, terus kalau kita amati anak-anak ya, ini ada apel, ini ada kertas, ini juga ada kertas, ini ada kayu. Ini adalah bahan-bahan yang alami ada di kehidupan sehari-hari yang dibuat, diciptakan oleh Tuhan secara alami. Dibandingkan dengan bahan-bahan yang diubah oleh manusia, ternyata rata-rata waktu degradasinya jauh lebih panjang yang dibuat oleh manusia. Jadi yang diciptakan oleh Tuhan itu lebih cepat membusuk. Nah, artinya apa di sini? Bahwa sebenarnya yang merusak tatanan alam semesta ini adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi dari sini kita dapatkan pesan seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, terus kenapa kok hari ini kita belajar tentang ini? Karena gambar yang saya tampilkan ini itu sebenarnya adalah suatu bahan kimia yang tersusun dari molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul yang jauh lebih besar. Dan itu dibahas khusus untuk anak SMA di bagian makro molekul. Makro itu artinya besar, molekul berarti molekul-molekul yang terikat satu dengan yang lainnya menjadi bagian yang sangat besar. Nah, ada 4 bagian anak-anak yang kita pelajari ya. Ada ini, ada polimer, contohnya ini. Ini sering sekali kita jumpai ya, kalau kita ngopi di rumah atau apa pasti ada. Kursi, plastik. Ini hanya salah satu contoh aja. Ada juga karbohidrat. Ini sebagai sumber makanan kita, sumber energi makanan kita. Ada protein, juga ada lemak. Ini adalah makromolekul itu. Hari ini insya Allah kita akan menuntaskan yang hanya polimer saja, sedangkan yang karbohidrat sampai lemak pada pertemuan selanjutnya. Langsung aja nah ya, polimer itu apa sebenarnya? Nah, ada yang berpendapat polimer itu apa? Poli itu artinya banyak. Kalau secara kimia, yang disebut sebagai polimer itu ini anak-anak. Definisinya. Oke, tutup ya gambarnya. Bentar, ini saya geser. Yaitu rantai berulang dari atom atau molekul yang sangat panjang yang terbentuk dari pengikatan berupa molekul identik yang disebut sebagai monomer. Jadi dalam suatu polimer ada 2 bagian. Ada yang disebut sebagai monomer, ada disebut sebagai polimer. Bagian terkecil disebut sebagai monomer, sedangkan susunan akibat penggabungan dari monomer ini disebut sebagai polimer. Contohnya kalau kita lihat di kayu, kayu itu kan kulitnya terdiri dari selulosa, anak-anak ya. Kalau kita lihat secara molekular, ternyata di dalam selulosa, bagian terkecilnya adalah glukosa, molekul glukosa. Jadi, glukosa itu disebut sebagai monomer, sedangkan selulosa itu disebut sebagai polimer. Itu. Bisa dibedakan ya, bisa mendapatkan konsepnya ya, perbedaan antara polimer dan monomer. Unit terkecilnya adalah monomer, unit terbesarnya disebut sebagai polimer. Nah, gitu. Ini contoh polimer ya. Ya, ini banyak yang seperti ini. Nggak apa-apa, nanti kita perdalam lagi. Apa maksudnya? Nah, ini definisi juga. Kalau secara gambar itu begini, anak-anak. Ini adalah monomer, jadi bagian unit kecilnya. Terus kalau antar molekul yang berwarna hijau, monomer-monomer ini bergabung, melalui proses polimerisasi, baru terbentuklah polimer. Ini berhubungan, satu molekul dengan lainnya sudah ada ikatan kimianya. Itu baru dikenal sebagai polimer. Nah, terus polimer itu juga bisa kita kelompokkan menjadi beberapa dasar, beberapa hal yang digunakan untuk pengelompokan, dasar pengelompokannya. Yang pertama,
polimer bisa kacau ya. Koneksinya kacau balau ini. Bentar anak-anak, saya coba masuk lagi. Nah, kita balik ke sini ya. Polimer itu berdasarkan asal-usulnya itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu polimer alami yang sudah diciptakan oleh Allah secara langsung ada di alam tanpa ada pengubahan yang dilakukan oleh manusia. Itu dikenal sebagai polimer alam. Untuk polimer alam, itu contohnya adalah karet anak-anak ya. Ini getah karet. Ini karet yang pohonnya seperti itu disadap, dihasilkan getah karet. Ini juga bersifat polimer. Kalau yang buatan ini contohnya. Familiar sekali ya, apalagi yang calon ibu-ibu insya Allah sudah kenal ini. Namanya adalah teflon. Secara molekular, untuk karet itu ini rumus molekul unitnya. Ini namanya adalah isoprena. Nama trivialnya. Kalau nama sistematiknya adalah 2-metil 1,3-butadiena. Ini monomernya, unit terkecilnya. Sedangkan untuk teflon ini unit terkecilnya CF2, CF2. Itu ya. Kemudian kalau dia sudah berubah menjadi polimer, ikatan kimianya berbeda, bertukar posisi. Jadi seperti ini. Ada ikatan rangkap, ikatannya putus, bergabung dengan sesama molekul menjadi lebih panjang. Kemudian ikatan rangkap yang di sini pindah ke tengah, membentuk ikatan baru seperti ini. Ini berulang sampai panjang dan jumlahnya hingga ribuan bahkan jutaan molekul bergabung satu dengan yang lainnya. Terbentuklah polimer karet alam ini. Begitu juga yang buatan. Yang ini, tetrafluoroetena ini, jika bergabung, jadi seperti ini. Ikatan rangkapnya putus, gitu, terus membentuk rantai gabungan dari berbagai molekul. Ini namanya monomer, ini juga monomer, ini polimernya, ini juga polimernya. Itu kalau dari asal-usulnya. Ada yang alam, ada yang buatan. Yang kedua, kalau dari jenis monomernya, ada dua juga jenisnya, yaitu ada polimer yang dikenal sebagai homopolimer dan yang disebut sebagai copolimer. Ada dua. Kalau homo tahu ya Nana ya? Artinya apa? Sejenis. Berarti monomernya ada satu. Kalau karet alam, monomernya cuma ini aja. Nggak ada molekul lain. Jadi hanya penggabungan dari isoprena menjadi rantai yang sangat panjang. Berulang-ulang. Nggak ada molekul lain. Itu baru disebut sebagai homopolimer. Atau monomernya hanya ada satu. Nah, kalau copolimer itu berbeda. Kalau copolimer berarti monomernya lebih dari satu. Contohnya apa? DNA. Ternyata DNA itu juga jenis polimer karena dia tergolong protein. Apa penyusun suatu DNA itu? Setidaknya ada 3 ya, Nana ya. Ada gula pentosa, ini namanya gula pentosa. Ada fosfat, ada basa nitrogen. Ada 3 itu ya. Basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Jadi monomernya ada berapa? Ada 3. Ini monomernya ada 3, kalau ini monomernya ada 1. Kalau 1 disebut sebagai homopolimer, kalau lebih dari 1 dan susunnya berulang, itu disebut sebagai copolimer.
Itu perbedaannya. Kalau dari segi pembentukan, polimer juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada polimer yang disebut sebagai polimer adisi, ada juga yang disebut sebagai polimer kondensasi. Apa polimer adisi itu? Ini contohnya. Hampir semua mayoritas polimer yang adisi itu adalah polimer yang dibuat oleh manusia. Jadi saat manusia mengubah bahan dari alam menjadi polimer itu rata-rata menggunakan proses adisi. Sedangkan polimer yang alam itu cenderung bersifat kondensasi. Makanya dia lebih mudah diuraikan daripada yang dibuat oleh manusia itu. Itu contohnya botol plastik ya. Monomernya ini ada etena. Polimernya disebut sebagai polietena. Apa adisi itu? Adisi adalah monomernya pasti maaf anak ya, gangguannya luar biasa ini. Putus-putus terus sinyalnya. Nggak apa-apa, Mister. Maaf. Sampai di sini. Sampai di polimer adisi ya. Jadi kalau monomernya punya ikatan rangkap rangkapnya itu diputus, satu elektron ditarik ke sebelah kiri, satu elektron ditarik sebelah kanan. Jadi ikatan ini dan ini. Kalau ada dua molekul bergabung, berarti ini digabung dengan sebelahnya. Jadi panjang gitu. Itu namanya polimer adisi, karena terbentuk akibat pemutusan ikatan rangkap pada monomernya. Sedangkan untuk polimer kondensasi itu tidak terjadi pemutusan ikatan rangkap anak-anak. Artinya hanya ada penggabungan dua molekul saja. Ini contohnya adalah protein di dalam telur yang terbentuk dari penggabungan asam amino, gitu ya. Ini rumus kimia asam amino, ini juga rumus kimia asam amino. Jadi minimal ada dua asam amino bergabung, itu sudah membentuk suatu protein. Asam amino itu punya dua ciri utama, anak-anak. Punya gugus asam karboksilat dan punya gugus NH2, amina. Ini ada atom C. Dan atom C ini adalah atom C yang bersifat kiral karena dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Mengikat gugus asam, mengikat gugus basa, mengikat hidrogen, dan mengikat rantai samping. Jadi yang harus ada itu 3 ini. Ini, dan ini untuk asam amino. Kita perdalam di di protein nanti aja. Nah sekarang, kalau ada 2 asam amino itu bergabung, membentuk satu protein, ikatan yang terjadi adalah antara gugus asam karboksilat dengan gugus amino. Ini gugus karboksilat, ini gugus amino. OH dari asam dan H dari amino bergabung membentuk air, berubah jadi ini penggabungannya. Ada ikatan CO dan NH. Ikatan CO dan NH ini dikenal sebagai ikatan peptida. Makanya kalau orang biologi menyebut protein itu sebagai polipeptida. Gitu ya. Pernah dengar istilah itu ya? Ada polipeptida. Dari mana sebutan itu? Dari ini, yaitu penggabungan 2 asam amino dengan ikatan peptida ini. Jika ikatannya banyak, disebut sebagai polipeptida. Kalau tahan terhadap panas, ini, terutama waktu membuat ya, kalau ketahan terhadap panas, itu juga dikelompokkan menjadi 2. Ada polimer termoset dan termoplas. Ini apa ini? Melamin ya. Ini melamin yang biasa dipakai untuk piring, sendok, dan sebagainya itu. Yang ini adalah pipa, PVC.
Kalau termoset itu adalah polimer yang dibentuk pemanasannya sekali, yaitu saat membuat saja. Kalau dipanaskan ulang, dia rusak. Itu ciri dari polimer termosat. Kalau anak-anak beli apa ini? Melamin, piring melamin misalnya, terus sampai panaskan, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Dia akan rusak. Karena tergolong polimer termosat. Nah ini monomernya. Melamin. Kalau melamin asli, ini rumusnya CH2OH ini belum ada, anak. Jadi semua NH2, NH2, dan NH2. Ini baru melamin. Untuk bergabung, ini harus dibuat menjadi golongan alkohol. Terus di suasana asam maupun suasana basah, terbentuklah polimer yang bermacam-macam itu. Kalau yang termoplas, itu tahan panas, dipanaskan berkali-kali dia masih bisa. PVC misalnya ya. Kalau PVC itu dipanaskan, terus dibentuk lagi, itu masih mungkin. Karena strukturnya masih memungkinkan bisa kena panas berkali-kali. Nah itu anak-anak terkait dengan 4 penggolongan polimer. Berdasarkan asal-usulnya, berdasarkan pembentukannya, berdasarkan jenis monomer, dan ketahanan terhadap panas. Apa ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah ini anak-anak yang harus kita ketahui ya, yaitu masalah jenis-jenis plastik. Kalau anak-anak beli makanan yang dikemas oleh plastik, terutama yang berbentuk botol, di bagian bawah botol pasti ada simbol-simbol kayak begini. Simbol yang panah berhubungan ini, itu menandakan bahwa plastiknya bisa didaur ulang. Terus dikasih kode 1 hingga 7. Dari 1 sampai 7 itu, mana yang layak untuk dijadikan kemasan makanan? Apakah plastik hitam, kresek hitam itu ya, layak dipakai makanan? Itu termasuk yang di bagian mana, kode yang mana, anak harus tahu. Nah, ini anak-anak untuk kode pertama, biasa digunakan sebagai kemasan minuman, yaitu tipe polietilena, yang disingkat dengan PET. Atau PT, ini beda-beda nyebutannya, itu sama aja sebenarnya. PT atau PET ini sama. Syaratnya, ini hanya boleh dipakai 1 kali. Jadi habis dipakai, dibuang dan didaur ulang. Tidak boleh dipakai berulang kali. Kok dipakai berulang kali kenapa, Mister? Ada efeknya kok, Mister? Karena ini ada etilenanya, Mas. Itu ada yang lupas, nanti bisa menyebabkan biji plastiknya lepas dan masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin anak-anak pernah dengar itu ya, kasus di Amerika ada pencemaran biji plastik yang sempat ramai kemarin itu. Dan itu sudah mencemari laut. Lebih baik dihindari, karena bisa jadi minumannya tercemar mikroplastik. Gitu. Kalau galon minuman, apakah pakai ini? Beda plastiknya. Kalau yang galon itu menggunakan tipe yang kedua, yang pembuatannya lebih tinggi. Sarannya sebenarnya juga sekali pakai sih, tapi kan eman ya, karena galon harganya mahal, itu masih lebih ramah lingkungan jika dibandingkan yang satu, ramah terhadap tubuh kita juga, untuk yang HDPE ini. Nah, terus di dalam mikroplastik itu anak-anak yang paling berbahaya itu adalah BPA, bisphenyl asetat. Usahakan kalau anak-anak mencari mencari botol plastik, ada tulisannya free BPA. Karena BPA itu adalah pemicu kanker yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Sebisa mungkin dihindari itu. Itu ya.
Tipe yang ketiga untuk pipa, jenis pipa, yaitu polyvinyl klorida, PVC. Yang jenis keempat, LDPE, ada PP, ada PS, hingga others. Yang others nggak terdefinisi, anak-anak. Bisa yang kresek juga itu, masuk di sini. Jadi dari berbagai jenis plastik, didaur ulang, jadilah kresek yang berwarna hitam itu. Nah, kenapa warnanya kok hitam? Itu dikasih pewarna, anak-anak. Dasarnya tas ini nggak berwarna. Kalau dari bahan bakunya merah, ya merah hasilnya. Kalau bahan bakunya biru, ya biru. Tapi biar warnanya lebih menarik, itu dikasih warna hitam. Dan itu tidak layak dipakai kemasan makanan. Terutama yang makanan panas. Karena bisa nempel di makanan. Plastiknya itu. Gitu ya, untuk jenis-jenis plastik. Nah, ini anak-anak untuk beberapa polimer yang sering kita gunakan. Ada etilena. Kalau jadi polimer, namanya polietilena. Ikatan rangkapnya putus, berarti pembentukannya adisi. Dipakai untuk plastik, botol plastik. Penggarisnya anak-anak itu juga polietilena. Ada propilena, berarti C-nya ada 3. Ini prosesnya sama, ada pemutusan berarti adisi. Untuk kemasan tepung misalnya, dari karung gitu ya. Kalau ini PVC tadi sudah, ini teflon juga sudah. Yang ini stirena. Stirena ini bisa digunakan sebagai bahan baku membuat styrofoam, anak-anak. Ada cincin benzenanya ya. Kata rangkapnya putus, jadinya ini juga pembentukannya adisi. Kalau isoprena tadi sudah kita singgung, yaitu di karet alam. Pembentukannya juga adisi. Pernah dengar istilah ini? SBR? Kalau anak-anak yang suka otomotif pasti kenal. Valentino Rossi di MotoGP maupun yang lainnya, itu kan menggunakan mesin berkecepatan tinggi, anak-anak ya. Kalau berkecepatan tinggi, otomatis roda yang digunakan juga akan segera habis. Nah, rodanya itu ada campuran antara karet alam dengan SBR ini, anak-anak. Mengapa kok harus ada SBR? Karena SBR ini menjaga tipe kelenturan ban. Ban yang digunakan di balap itu kan ada 3 jenis ya. Ada soft, ada medium, ada hard. Nah, itu adalah tergantung komposisi dari SBR ini. Semakin sedikit SBR-nya, itu bannya menjadi lebih keras karena didominasi oleh karet alam. Jadi, karet alam itu sifatnya keras terhadap ban. Nah, kalau ban yang bisa dipakai di semua musim kayak di kendaraan kita, itu didominasi dari karet alam, bukan SBR-nya. Gitu anak-anak bedanya. Berarti kalau semakin sedikit SBR-nya semakin cepat habis ya, Mister? Iya. Kan makin keras bannya. Kalau makin keras, gesekannya kan makin kuat. Nah, begitu. Tapi awet. Awetnya itu Spin bram. Awetnya itu kenapa? Karena ya keras tadi loh, Mas. Terhadap putaran-putaran itu juga berpengaruh. Katanya orang-orang otomotif begitu ya. Yang lebih paham orang otomotif. Kalau ini tahu ya, nilon dipakai untuk kaos, untuk apa, itu kan nilon ini. Itu ternyata monomernya ada 2. Nah ini, ada asam adipat dan heksametildiamin. Pembentukannya kayak protein tadi, berarti prosesnya kondensasi. Sama kayak bakelit anak-anak yang dipakai untuk saklar listrik itu ya. Walaupun dia plastik, tapi bisa melindungi aliran listrik. Karena ini sifatnya isolator bagus, bakelit itu. Ini juga kondensasi. Ada alkohol sama aldehid bergabung. Ada dakron. Nah ini cewek biasa yang tahu ini.
Di. Astagfirullah, nggak apa-apa ya, sabar Kak ya. Olelen. Sabar. Ini anak-anak yang terakhir ada Kevlar. Pernah tahu Kevlar itu? Tahu, Mister? Untuk apa biasanya? Karbon. Buat karbon, Mister. Kevlar itu adalah untuk rompi anti peluru. Juga bisa ditaruh di mobil untuk pejabat besar agar mobilnya jadi anti peluru. Itu adalah Kevlar. Nah, Kevlar ini anak-anak penemuannya nggak sengaja. Itu ada orang yang kerja di tekstil gitu ya. Di Amerika, ibu-ibu yang menemukan dari sisa-sisa daur ulang, kapas atau apa itu, terbentuknya lapis lembaran, tapi lembaran itu sangat kuat. Terus diuji coba dengan berbagai bahan, bahkan dengan peluru ternyata nggak tembus, dan itu disebut sebagai Kevlar. Dari penemuan nggak sengaja itu, kemudian diteliti dan dikembangkan menjadi penemuan yang sangat luar biasa. Dan orangnya sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya di Amerika itu, akibat penemuan yang tidak sengaja itu. Ini baru-baru aja kok. Sekitar tahun 1930-an penemuannya, jadi relatif baru dibandingkan polimer yang lainnya untuk rompi anti peluru ini. Nah, begitu. Anak-anak untuk materi polimer, apakah ada pertanyaan? Silakan. Bebas pertanyaan nih.